أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وللذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو ترى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله. ومن الناس dan sebahagian manusia. Wa minan nasi dan yaitu sebahagian manusia, man bermula orang. Yattakhidhu yang menyembah oleh man min dunillahi dari selain Allah. Ay ghairihi yakni selain Allah. Ay ghairihi selain Allah. Sebahagian manusia ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Andadan ay asnaman akan tandingan-tandingan. Asnaman akan berhala atau sesembahan-sesembahan. Yuhibbuna yang mencintai oleh mereka. Yuhibbuna yang mencintai oleh mereka man. Hum akan asnaman. Dita'zimi dengan mengagungkan, wal khudu'i dan merendahkan diri. Kahubbillahi seperti mencintai Allah. Ai kahubbihim jelasnya seperti mencintainya mereka lahu kepada Allah. Mereka menjadikan sesuatu selain Allah, menjadikan sebagai sesembahan yang mereka mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asnaman ini sesembahan atau berhala. Barangnya bisa jadi pohon, patung, matahari, duit, kekayaan,
dan lain-lain. Yang mereka mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina, dan bermula orang-orang, amanu yang beriman oleh alladzina, asyaddu yaitu lebih bersangatan, asyaddu yaitu lebih bersangatan apanya, hubban cintanya, lillahi kepada Allah, min hubbihim dari cinta mereka, min hubbihim dari cinta mereka, mereka alladzina lil andadi kepada al andad, lil andadi kepada andad, andad tadi ay asnaman atau tandingan-tandingan, lil andadi kepada tandingan-tandingan. Artinya orang yang beriman itu lebih mencintai Allah, bersangatan mencintai Allah dibanding tandingan-tandingan Allah atau makhluk ciptaan Allah. Li'annahum, karena bahwasanya mereka alladzina la ya'diluna, yaitu tidak menyimpang oleh mereka alladzina, mereka tidak menyimpang anhu daripada cinta, anhu daripadanya cinta kepada Allah, anhu daripadanya hubban lillah. Bihalimma, bihalim, bihalimma dengan hal apapun, bihalimma dengan hal apapun. Mereka tidak akan mencintai selain Allah, menyamai cinta mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kuffaru, dan bermula orang-orang kafir, ya'diluna yaitu menyimpang oleh al kuffar, fisyiddati di dalam, fisyiddati di dalam waktu mendapat kesulitan. Wal kufaru, dan bermula orang kafir, ya'diluna yaitu menyimpang oleh mereka al kufar, fisyiddati di dalam waktu mendapat kesulitan, menyimpang ilallahi kepada Allah. Ketika mereka mendapat kesulitan, mereka akan lebih mencintai solusi yang nyata bagi mereka dan menyamakan dan memposisikan cinta kepada solusi-solusi menurut mereka itu sama seperti Allah, bahkan lebih. Itu al-kuffar, orang-orang kafir. Walau tara alladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Walau tara, dan jikalau melihat oleh engkau, item suruh. Walau tara, dan jikalau melihat oleh engkau, aitu besiru, diperlihatkan akan engkau, aitu besiru, diperlihatkan akan engkau, ya Muhammadu, hai Muhammad,
Seandainya engkau wahai Muhammad diperlihatkan alladzina akan orang-orang zalamu yang zalim oleh alladzina, mereka zalim bittikhadil andadi dengan membuat tandingan-tandingan itu, bittikhadil andadi dengan membuat tandingan-tandingan itu di hati mereka. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih mereka cintai, mereka harapkan membandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau diperlihatkan terhadap orang-orang yang zalim itu, idyarawna ketika melihat oleh mereka alladzina zalamu, idyarawna ketika melihat oleh mereka alladzina zalamu bil bina'i lil fa'ili dengan sigat bina lil fa'il, bil bina'i dengan sigat bina lil fa'ili, dengan sigat bina lil fa'ili wal maf'uli dan bina maf'ul. Yarawna itu bina lil fa'il, yubsiruna id yarawna itu bina lil fa'il wal maf'ul. Apabila mereka itu melihat atau diperlihatkan kepada mereka alladzina zalamu, ayyubsiruna melihat oleh mereka alladzina zalamu, melihat atau diperlihatkan al-azab akan siksa, la ra'aita amran 'aziman wa id bi makna idza, la ra'aita maka melihat oleh engkau, la ra'aita maka melihat oleh engkau amran akan urusan 'aziman yang sangat besar. Ketika membuat tandingan, membuat cinta melebihi cinta kepada Allah, seandainya kata Allah, seandainya engkau wahai Muhammad, aku perlihatkan orang-orang zalim itu, ketika mereka itu diperlihatkan azab, la ra'aita amran 'aziman, maka mereka itu maka menjadi perkara yang amron aziman, ya perkara yang sangat penting, artinya bukan perkara sepele dengan dilihatkan yang azab. Wa id bimakna idza, wa id dan bermula id bimakna idza yaitu dengan lafal idza, bimakna idza yaitu dengan makna idza. Idh yarawna maknanya idza yarawna, anna aili anna bahwa, aili anna yakni karena bahwasanya, li annal quwwata karena bahwasanya kekuatan itu, al quwwah bimakna al qudrata kekuasaan, wal ghalabata dan sifat mengalahkan, lillahi yaitu kepunyaan Allah, lillahi yaitu kepunyaan Allah, jami'an hal keadaan semuanya. Sifat menguasai, sifat mengalahkan itu lillahi jami'an. Maka Allah ancam ketika di dalam hati seseorang itu menyimpan suka atau cinta atau berharap kepada sesuatu melebihi harapan dan cintanya kepada Allah. Itu
kelak akan diperlihatkan azab yang sangat menjadikan urusan yang serius yang akan dipertanggungjawabkan mereka di dalam akhirat. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah syadidul azabi, yaitu amat berat siksaannya. Wa fi qiraatin, dan yaitu dalam sebuah qiraah, yara bitahtaniyati, bermula lafaz yara bitahtaniyati dengan memakai titik dua di bawah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Wal fa'ilu, dan bermula fa'ilnya dhamirus sami'i, yaitu dhamir sami'. Dhamirus sami'i, yaitu dhamir sami'. Sami' itu yang mendengar. Walau taral ladzi, dhamirnya ke engkau, ke anta ya Muhammad. Kalau walau yara itu dhamirnya ke dan seandainya mengetahui oleh dia orang yang mendengar. Orang yang mendengar itu ya Muhammad juga. As-sami itu ya Muhammad. Jadi boleh wa fiqiratin walau yara itu huwa, kembalinya kepada dia as-sami. As-sami itu orang yang mendengar ya Muhammad juga. Atau langsung walau taro fa'ilnya anta langsung kepada Muhammad. Wakila, dan dikatakan orang alladzina, orang-orang alladzina zalamu. Wakila, dan dikatakan orang alladzina zalamu, akan lafal alladzina zalamu. Wakila, dan dikatakan orang alladzina zalamu, akan lafal alladzina zalamu. Fahia, maka bermula dia lafal yara wa idh yara walau tara atau walau yara itu bimakna ya'lamu, dengan makna ya'lamu. Ini kata ulama, walau tara bimakna ya'lamu. Wa anna, dan bermula lafal anna. Wa ma, dan kalimat ba'daha yang setelahnya anna. Wa annallaha syadidul adzab. Saddat, yaitu menggantikan. Saddat, yaitu menggantikan oleh anna wa ma ba'daha. Masaddal maf'ulaini, akan tempat dua maf'ul. Masaddal maf'ulaini, akan tempat dua maf'ul. Wa jawabu law, walau tara, law itu harfu syartin. Wa jawabu law, dan bermula jawab lafaz law, harfu syartin pasti punya jawab, jawabnya mahdzufun, yaitu dibuang. Jadi kata kil alladzina zalamu walau yara walau tara walau yara alladzina zalamu bimakna alladzina zalamu kata kil fa'ilnya itu kata kil, fa'ilnya alladzina zalamu. Ya, pendapat yang pertama, kalau dia walau tara itu domir yang mustatir anta wujuban. Anta itu yang dimaksud ya Muhammad. Kalau pakai ya walau yara, domir mustatir huwa, kembali kepada as-sami.
Ya, as-sami itu ya Muhammad juga orang yang mendengar. Atau kata kil fa'ilnya alladzina zalamu, walau yara, dan andai kata melihat alladzina zalamu oleh orang-orang yang zalim mereka alladzina gitu. Maka lafaz yara atau tara itu bermakna ya'lam. Andai kata orang-orang zalim melihat, mengetahui. Andai kata orang-orang yang zalim itu arti zalim di situ bittikhadil andad. Andai kata orang-orang yang melebihkan cintanya kepada selain Allah atau menyamai posisi Allah di dalam cintanya, di dalam harapnya itu, andai kata mereka tahu mereka akan disiksa di dalam, mereka akan disiksa kelak dan menjadi urusan yang serius dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dia lebih, umpama orang itu miskin tapi dia lebih berharap kepada uang, ya kepada uang yang akan menyelesaikan masalahnya. Nah itu andai kata diperlihatkan nanti mereka akan berurusan serius dengan Allah. Makanya kata Allah, wa annal quwwata lillahi jami'a. Ya sesungguhnya kekuatan al-qudrah, kekuasaan itu milik Allah, mutlak milik Allah. Maka ilmu dasar kalau orang itu sakit mestinya ingatnya, harapnya dengan Allah dulu baru ke dokter. Nah, ringkasnya kalau orang itu miskin, harapnya cintanya mesti dengan Allah dulu baru dengan ikhtiar. Kalau orang itu bodoh, mau alim, maka harapnya cintanya mesti dengan Allah dulu baru dengan kepada selain Allah. Nah, kalau yang menyamai, Allah ancam akan dipertanggungjawabkan serius kelak. Itu bimakna ya'lamu. Tapi kalau dia tahu, kalau mereka mengetahui, wa anna wa ma ba'daha sadda masaddal maf'ulain. Anna wa annallaha, ya wa annallaha, kemudian wa ma ba'daha itu syadidul adzab, itu saddat masaddal maf'ulain, menggantikan tempat kedua maf'ul. Ya walau taral ladzi, ya walau yaral ladzina zalamu, dan andai kata melihat oleh orang-orang yang zalim, idh yarawna, ketika melihat atau diperlihatkan azab kepada mereka. Kalau mereka mengetahui kelak mereka akan diperlihatkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, idh yarawna al-azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha, ya wa annallaha ay anna wa ma ba'daha itu saddat masadal maf'ulain. Walau yaral ladzina zalamu wa annallaha syadidul adzab. Walau yaral ladzina zalamu wa annallaha syadidul adzab. Ya, walau yara, dan andai kata melihat oleh orang-orang zalim akan bahwasanya Allah itu bersangatan pedih siksaannya. Itu jumlah daripada annallaha syadidul adzab, anna wa ma ba'daha itu saddat masaddal maf'ulain. Itu taro atau yara ya yaral ladzina zalamu wa annallaha syadidul adzab.
Itu wajawabu law mahzuf. Law walau itu harfu syartin, jawabnya dibuang. Wal makna dan artinya, kesimpulannya. Law alimu fid dunya. Law alimu. Ini singkatnya, ceritanya, artinya. Law alimu. Andai kata mengetahui oleh mereka. Fid dunya, di dalam dunia. Syiddata azabillahi, akan beratnya siksaan Allah. Wa annal qudrata, dan sesungguhnya kekuasaan. Lillahi, yaitu kepunyaan Allah. Wahdahu, hal keadaan sendirinya. Jadi al-qudrah itu milik Allahu wahdah, la syarikalah. Jadi kekuasaan itu milik Allah semata, tidak ada campur tangan orang lain. Kudrahnya itu milik Allah semata. Andai kata mengetahui oleh mereka di dalam dunia selagi hidup akan beratnya azab dari Allah waktu muayyanatihim, pada waktu melihat mereka, lahu kepada itu lahu kepada azabillah, lahu kepada itu azabillah. Kapan mereka melihat wahwa dan bermula dia azabillah, yaumul qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Andai kata mereka mengetahui bahwa nanti di hari kiamat mereka akan diperlihatkan azab yang begitu besar. Ketika di hari kiamat siapa yang lebih cinta kepada duit, itu akan mendapatkan bayangan siksaan, dan itu sudah tersiksa. Orang itu kalau dijanjikan siksa atau diperlihatkan siksa, sebelum mendapat siksa itu dia sudah tersiksa terlebih dahulu. Kita umpamanya sore ini ada janji hendak berkelahi, atau ada janji siap dibantai orang, berjanji dibantai orang. Sebelum dibantai orang, kita sudah tersiksa dengan perasaan. Nah, itu di yaumil qiyamah akan diperlihatkan siksaan itu. Maka mereka akan mendapatkan siksaan, yaitu dengan rasa tersiksa, dengan ancaman siksaan, belum disiksa. Mereka ketika di hari kiamat, siapa yang lebih cinta dengan duit, maka Allah suruh cari duit itu yang bisa menolong dia di yaumil qiyamah. Siapa yang lebih cinta kepada pohon, kepada makhluk, kepada wanita, kepada makhluk apapun itu, Allah suruh minta tolong dengan dia. Nah, itu sangat-sangat tersiksa di yaumil qiyamah. Lama ittakhadhu, lama niscaya tidak akan memperbuat oleh mereka. Lama niscaya tidak akan, ma harf ma nafi, lama niscaya, ma tidak, ittakhadhu membuat mereka, memperbuat mereka, min dunihi dari selain Allah, anda dan akan tandingan. Mereka tidak akan membuat atau memposisikan cinta dan harap mereka kepada selain Allah. Kalau mereka tahu bakal disiksa di yaumil qiyamah. Dan ternyata memang betul orang-orang seperti itu, alladzina zalamu, sifatnya orang-orang yang zalim seperti itu, menduakan Allah di dalam hatinya, tapi belum jatuh kepada syirik atau murtad, tidak. Akan tetapi mereka
mendapat siksaan karena memposisikan makhluk seperti Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kalau mereka tahu, kata mufassir, kalau mereka mengetahui di dalam dunia nih tahu bahwa kena disiksa di yaumil qiyamah itu dengan apa siksaannya? Dengan diperlihatkan siksaan kelak di neraka. Maka lama ittakhadhu min dunihi, mereka tidak akan membuat tandingan-tandingan untuk memposisikan cinta mereka dan harapan mereka kepada selain Allah. Tidak akan. Makanya dalam tasawuf kesucian hati yang tertinggi adalah kosongnya hati daripada selain Allah. Hatinya tidak ada isinya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu walau taral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ini tanda Allah itu maha pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Ini tandanya Allah sangat pencemburu, tidak mau diduakan. Kalau kita minta hanya kepada Allah, walaupun ikhtiar nyatanya kepada makhluk tidak masalah, tapi mintanya mutlak hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, tapi ikhtiar tetap harus dilaksanakan, karena itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau dapat ilmu, belajarnya kada guring. Orang kalau mau dapat ilmu, menghafalnya, mutalaahnya rajin, itu ikhtiar. Akan tetapi mengharapkan ilmu, mengharapkan apapun itu mesti murni kepada Allah saja, ya, bukan kepada ikhtiarnya. Akan tetapi ikhtiar tetap wajib, tetap harus dilaksanakan, sebab sudah menjadi keputusan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Kalau dia mau merubah dirinya dari bodoh kepada alim, tentu dia rajin. Kalau dia mau merubah dirinya dari miskin kepada kaya, tentu dia menghindari hal-hal yang menyebabkan kemiskinan. Nah, begitu. Adapun kesimpulan hati, cinta, kemurnian hati, ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Itu tadabbur daripada ayat walau taral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Allah Maha Pencemburu. Ya, Allah Maha Pencemburu. Ketika hati kita mengharapkan kepada makhluk Allah, duitkah, apakah, nah kita harus sadar dengan ayat ini bahwa Allah tuh kada suka hambanya menduakan dia di dalam hati, walau dengan harapan apapun, walau dengan alasan apapun. Nah, Allah paling kada suka orang yang berharap kepada selain Allah, atau orang yang berpasrah kepada selain Allah. Kita ini umpamanya merasa aman ketika duit kita banyak, ya, kita merasa aman ketika duit kita banyak. Itu kita ingat-ingat dengan ayat ini, Allah kada suka. Harusnya kita merasa aman dengan Allah, bukan karena duit kita banyak. Kita merasa aman karena posisi kita bagus. Nah, harusnya kita ingat dengan ayat ini, Allah kada suka. Allah sukanya merasa aman dengan Allah dulu, masalah posisi terserah Allah. Ketika diuji dengan Allah, tidak ada pengikut sama sekali. Di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan tidak bisa berjalan di tengah padang pasir karena dibuang oleh murid-muridnya, ya, beliau diuji oleh Allah, digoda syaitan, beliau tetap katakan
cukup Allah, saya sudah bahagia. Jadi itu tidak boleh gitu. Kalau kita bahagia dengan dunia ini, ya mestinya pikir-pikir dengan ayat ini. Walau taral ladzina zalamu. Apakah kita sudah zalim? Ya, apakah kita sudah zalim? Jadi bahagianya bagaimana? Bahagianya dengan Allah yang telah memberi sesuatu itu. Jadi jangan dibalik, Allah dulu, ya. Makanya min wa ila wa an, ya. Wa huruful khafdi wa hiya min, dari minallah wa ilallah, ya. Minallah wa ilallah, dari Allah dulu baru wa ilallah. Jadi min wa ila, ada mau ila wa min, tapi min wa ila, wa min wa ila dulu. Dari Allah ke Allah, dari Allah ke Allah. Maka kata orang sufi, mustahil seandainya ada orang yang katanya kenal dengan Allah lalu dia bisa melupakan Allah, itu mustahil. Kalau orang senang dapat ilmu, dia mestinya senang dulu dengan Allah yang ngasih ilmu, baru dengan ilmu itu. Kalau dia senang dengan seorang wanita atau dengan seorang lelaki, maka dia harusnya senang dulu cukup Allah, baru laki-laki itu ataupun wanita itu. Nah, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai kita tidak, kalau manusia itu tidak menjaga perasaan, ya. Kalau manusia kan punya perasaan, kalau Allah enggak. Nah, kita itu diajarkan dengan ayat ini jaga perasaan Allah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang membuatkan nikmat untuk kita. Mutlak kata Allah, ya. Nikmat Allah itu mutlak milik Allah, dari Allah. Adapun penyerahannya melalui siapapun itu juga kehendak Allah. Nah, jadi yang ngasih nikmat, ngasih ujian, ngasih kehidupan dengan kita itu Allah. Jaga perasaan Allah, jangan diduakan. Jangan berterima kasih kepada orang lain, cukup kepada Allah saja pada cinta itu sendiri. Adapun mengatakan syukron, mengatakan terima kasih kepada Allah, itu adalah perintah Allah juga, ya. Jadi hati kita berterima kasihnya ke Allah, Bupang. Jangan berterima kasih ke orang, jaga perasaan Allah. Allah itu maha pencemburu, maha penyinggungan. Jadi jangan menduakan Allah. Kalau kita sholat tuh, mata kita ke lain, pikiran kita ke lain, Allah tuh cemburu. Nak minta dengan saya kah atau tidak? Nak sungguh-sungguh kah jadi hamba atau tidak? Walau taral ladzina zalamu. Makanya merasa aman, kita sudah bahagia punya Allah, kita sudah cukup ada Allah, ya tidak perlu lagi dengan yang lain. Adapun yang lain tidak masalah. Ada duit banyak tidak masalah, tidak ada duit juga tidak masalah. Yang penting Allah terus ada di dalam cinta kita dan di dalam kecintaan kita kepada Allah. Nah, itu mafhum daripada ayat ini. Walau taral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Menyakiti perasaan itu kadang-kadang lebih sakit daripada ditampar. Manusia kalau ditampar itu yang sakit pipinya dan bisa sembuh dalam beberapa menit. Tapi kalau hatinya yang sakit itu bisa lama. Artinya lebih fatal menyakiti perasaan daripada menyakiti fisik. Nah, begitu ini masalah rasa. Kalau Allah diduakan itu rasanya bagaimana? Kita saja tuh, kalau diduakan kita ngomong dengan seseorang tapi orang itu main HP, atau orang itu pikirannya ke lain, atau orang yang kita ajak ngomong itu tidur, itu bagaimana perasaan kita? Nah, lebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang senantiasa megang kendali dengan kudrah dan iradahnya atas kehidupan dan penciptaan alam semesta ini. Jangan dibuat Allah cemburu. Lamattakhadhu min dunihi andada إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.